Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian Al-Quran, masih surah Al-Baqarah ayat 30, ayat ke-30. Wa idz qala rabbuka. Kita baca dulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة علم
علم آدم الأسماء كلها عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم فلما أنبأهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم
idz qala rabbuka, ayat ke-30 kembali ke situ. Wa idz qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata atau berfirman, lil malaikati, kepada para malaikat, inni, sesungguhnya aku, ja'ilun, akan menciptakan atau menjadikan, fil ardi, di bumi, khalifatan, seorang khalifah. Seorang delegasi. Yang dimaksud adalah Adam alaihissalam. Qalu, maka mereka berkata, para malaikat itu, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau ya Allah akan menjadikan di bumi itu orang-orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikanmu. Qala, Allah pun menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Oke, ayat ini kita lihat dulu dalam tafsirannya. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk menceritakan apa yang Allah firmankan kepada para malaikat, bahwa aku akan menjadikan khalifah di bumi. Khalifah artinya delegasi. Delegasi itu apa? Perwakilan, berarti begitu. Perwakilan dari siapa? Kalau khalifah diartikan delegasi, perwakilan siapa? Delegasi siapa? Allah. Ya, perwakilan Allah dalam hal apa? Fi ijra'i ahkamihi fil ardh, dalam hal menjalankan hukum-hukum Allah di bumi. Gitu. Dalam menjalankan, memberlakukan hukum-hukum Allah di bumi. Itulah yang dimaksud dengan khalifah. Jadi khalifah itu seorang delegasi yang ditugaskan untuk menjalankan hukum-hukum Allah di bumi. Wa annal malaikata tasa'alat mutakhawwifatan min an yakuna hadzal khalifah mimman yasfikud dima wa yufsidu fil ardi. Dan para malaikat nanti dalam cerita yang disampaikan di ayat ini bertanya kepada Allah, seolah mengkhawatirkan bahwa khalifah nanti yang akan dijadikan oleh Allah termasuk orang yang akan menumpahkan darah serta berbuat kerusakan di bumi, yaitu dengan berbuat kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, serta melakukan berbagai macam maksiat. Kenapa malaikat kok bisa mempertanyakan seperti itu? Apakah malaikat sudah punya ramalan tentang apa yang akan terjadi di bumi sehingga bertanya seperti itu? Jawabannya, berdasarkan apa kok malaikat bertanyanya seperti itu? Apakah engkau akan menjadikan nanti khalifah itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah, kan begitu? Nah, kenapa? Dari mana? Qiyasan ala khalqin minal jinni hasala minhum
ma takhawwafuhu, karena dikiaskan pada penciptaan makhluk sebelum itu dari kalangan jin, di mana yang terjadi apa yang mereka khawatirkan tadi itu tampak dari mereka, kufur kepada Allah dan juga menumpahkan darah. Jadi bukan karena malaikat sudah tahu apa yang akan terjadi, tetapi mengingat atau menyamakan dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi maka ada yang mengartikan khalifah itu dalam arti pengganti, bukan delegasi. Kenapa? Karena penciptaan Adam akan menggantikan generasi penghuni bumi dengan generasi baru setelah sebelumnya bumi itu dihuni oleh makhluk, yaitu kelompoknya jin. Gitu. Jadi sebelumnya jin, Pak. Berarti jin lebih senior daripada kita, malah bangsa manusia ya. Nah, yang salah satunya yang dari bangsa jin itu yang ditaklukkan oleh malaikat adalah iblis. Ya. Dimana saat Allah menciptakan Adam, iblis ini ada di barisan para malaikat, dan iblis adalah makhluk yang taat dan patuh kepada Allah. Itu Pak. Ya. Jadi iblis itu patuh. Iblis itu takut dengan Allah. Nanti kita lihat ya. Nah, jadi sekali lagi kita kembali pada pertanyaan dari malaikat. Ya. Jadi malaikat ini bertanya, bukan protes. Ya. Karena malaikat tidak berani untuk memprotes apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi pertanyaannya itu didasarkan pada apa yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi kira-kira apakah engkau akan menjadikan di bumi ini makhluk yang sama itu seperti sebelumnya, yang suka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, di mana berbuat kerusakan itu ditafsirkan adalah yaitu kufur kepada Allah, menyekutukan Allah, serta melakukan berbagai macam kemaksiatan. Itulah yang dimaksud berbuat kerusakan di bumi. Baik. Nah, Allah lalu menjawab bagaimana tadi jawabannya. Nah, sedangkan kami, kata malaikat ya tadi, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami selalu bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu ya Allah. Itu. Qala, maka Allah pun menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ini jawaban dari Allah. Fa'a'lamahum rabbuhum annahu ya'lamu minal hikami wal masalih ma la ya'lamun. Artinya dengan pernyataan itu Allah Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat bahwa Allah mengetahui berbagai macam hikmah dan kemaslahatan dengan dijadikannya Adam sebagai khalifah dan keturunannya di bumi. Allah Maha tahu hikmah di balik itu, di mana hal itu tidak diketahui oleh para malaikat. Sebelum kita berlanjut pada pemahaman ayatnya, Pak, kita ambil sisi lain pelajaran dari ayat ini. Allah itu Maha Kuasa. Allah itu apapun yang dikehendakinya pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. Begitu kan? Kira-kira pada dasarnya
sebagai zat yang berkuasa mutlak tentang apapun yang akan dikehendakinya, pada dasarnya Allah itu perlu atau tidak mengajak bicara malaikat tentang kehendaknya yang akan menjadikan khalifah di bumi. Pada dasarnya perlu nggak? Kan apapun yang dikatakan malaikat usulannya kalau Allah sudah menghendaki tetapnya terjadi kan? Jadi pada dasarnya nggak perlu. Nah, yang jadi pertanyaan, terus ayat ini muncul menceritakan bahwa Allah berkata pada malaikat, malaikat menyampaikan pertanyaan, hikmahnya apa? Nah, gitu. Hikmahnya apa? Ini pelajaran buat kita. Apa hikmahnya Allah menyampaikan kehendaknya yang akan menciptakan khalifah kepada malaikat? Apa kira-kira? Mengajarkan kepada manusia akan pentingnya musyawarah. Allah saja sang pencipta yang maha kuasa, maha segalanya, kehendaknya tidak akan ada yang bisa menolak, tetap bermusyawarah dan tetap mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat, gitu kan? Allah tidak membantah apa yang dikatakan malaikat, hanya kemudian menyampaikan ada hikmah di balik itu yang aku tahu kalian nggak tahu. Tidak mengatakan sok tahu kamu, dan diam aja. Bukan begitu kan jawabannya. Allah tetap mendengar apa yang dikatakan oleh para malaikat itu menerima lalu meluruskan. Nah ini Pak, kalau Allah saja sang pencipta tetap bermusyawarah, berarti apalagi kita makhluknya. Nah itulah pelajarannya, pentingnya musyawarah ya, pentingnya musyawarah. Jadi jangan dianggap remeh musyawarah itu ya, insyaallah. Baik, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kita lihat dulu apakah ada pelajaran yang bisa diambil. Nah ini dia. Ya, dari ayat 30 dulu kesimpulannya adalah yang pertama mengajarkan tentang prinsip musyawarah bagi manusia. Tuh. Ya, mengajarkan tentang prinsip musyawarah bagi manusia. Makanya kita jadi pemimpin di masyarakat, di keluarga juga berarti harus menjadikan ini sebagai prinsip kita. Ya, di keluarga itu yang memegang kendali dan menentukan kebijakan adalah bapak, ayah, suami. Tapi untuk memutuskan sesuatu tetap dengan musyawarah. Begitu. Ketika punya keinginan, punya kehendak, orang tua menginginkan sesuatu untuk anaknya, apalagi yang terkait dengan masa depan anak. Nah, sampaikan kepada mereka, tetapi juga tetap mendengar pandangan mereka, gitu ya. Berarti kan musyawarah namanya. Gimana menurutmu?
Inilah juga yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya Ismail kan? Itu disampaikan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Anakku, ayah bermimpi semalam ayah diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara, coba engkau timbang-timbang, engkau perhatikan, engkau pikirkan bagaimana menurutmu. Begitu. Walaupun itu yakin perintah Allah, tapi tidak serta-merta Nabi Ibrahim langsung membawa Ismail dimasukkan ke karung gitu. Wah, culik dong itu mah. Diikat langsung disembelih, enggak. Diajak bicara dulu anaknya. Gimana nak menurut pendapatmu? Nah, untungnya Ismailnya anak yang soleh dan bertakwa, sehingga jawabannya apa? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, kalau memang itu perintah Allah, lakukan. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang yang sabar. Nah, didikan ayahnya. Kalau anak kita mah ya nggak tahu jawabannya gimana ya. Mana nak? Perintahkan ayah untuk menyembelihmu. Bapak aja yang tuaan. Gitu. Astagfirullah. Nah, jadi ini yang pertama ya. Dari ayat 30 ini sekali lagi Allah mengajarkan kepada manusia akan pentingnya musyawarah di keluarga, termasuk di warga masyarakat. Jadi RT itu mengambil keputusan itu berdasarkan musyawarah. Gitu. Jangan pokoknya begini, pokoknya begini. Yang nggak setuju sana minggat, jangan jadi warga saya. Ya bukan begitu. Ya. Musyawarah, mendengarkan pendapat. Mendengarkan boleh, kan tidak harus diterima semua toh? Tidak harus diterima semua pendapat itu. Seperti juga halnya Allah yang tetap mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat, walaupun kan tetap saja Allah melanjutkan apa yang menjadi kehendaknya. Gitu. Nah, bahkan Rasulullah Pak diperintahkan untuk itu. Wasyawirhum fil amr. Ajaklah mereka bermusyawarah Muhammad. Tuh. Makanya Nabi selalu melaksanakan prinsip ini. Dan tidak jarang Nabi mengambil keputusan hasil musyawarah itu dengan mengambil pendapat sahabatnya, bukan pendapat beliau. Banyak itu. Terutama pendapatnya Umar bin Khattab ya. Sering itu dijadikan rujukan oleh Rasul. Kedua, orang yang tidak mengetahui hendaklah bertanya kepada orang yang dipandang memiliki pengetahuan. Ini pelajaran kedua, penting ini. Ya. Sisi lain dari ayat tadi bukan hanya sekedar cerita bagaimana Allah menciptakan Adam, tetapi bahwa ayat tadi itu memberikan pelajaran bahwa orang yang tidak mengetahui hendaknya bertanya. Seperti hanya siapa? Malaikat. Ketika belum mengerti apa hikmahnya Allah menjadikan khalifah di bumi, ya malaikat bertanya. Karena manusia itu kan ada 4, Pak. Ya. Ada rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang mengetahui dan dia menyadari bahwa dirinya orang yang mengetahui. Siapa itu? Orang alim, tuh, ulama,
yang mengamalkan ilmunya, diamalkan apa yang diketahuinya, itulah orang yang yadri wa yadri annahu yadri, orang yang tahu dan dia sadar bahwa dirinya tahu. Kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, ada orang yang tahu tetapi tidak menyadari kalau dirinya itu tahu. Orang berilmu, ngerti agama, tapi kelakuannya tidak seperti ilmunya, gitu. Berarti ini orang apa? Orang apa namanya? Orang yang lupa, orang yang lalai, yang tidur, perlu dibangunkan, ya, diingatkan. Ini yang kedua. Ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, ada orang yang tidak tahu dan dia sadar kalau dirinya tidak tahu, sehingga mau bertanya. Nah, ini yang poin kedua tadi. Bagus nggak itu? Orang bodoh, orang yang tidak mengerti dan sadar diri kalau saya ini tidak mengerti, maka bertanya dan tidak sok tahu, gitu. Nah, yang paling jelek adalah yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, ada orang yang tidak tahu dan dia tidak sadar kalau dirinya tidak tahu. Orang yang bodoh tapi nggak sadar diri kalau dirinya bodoh, sehingga dikasih tahu, diarahkan, marah, sok tahu. Nah, kira-kira yang mana ya? Jangan masuk yang keempat tadi, paling tidak yang ketiga lah, ya. Nah, artinya yang tadi ini, kalau tidak tahu tentang sesuatu maka bertanya, ya, karena obatnya tidak tahu itu adalah bertanya. Sisi lain juga nih yang tidak disebutkan di sini, Pak. Oh, nanti ya, nanti dari malaikat, bukan di ayat ini, bukan. Yang ketiga dulu, menjelaskan awal penciptaan manusia dan menunjukkan keutamaan Nabi Adam alaihi salam. Tapi di sini tidak secara rinci kisahnya, ya. Nanti di ayat ke-31-nya langsung saja Adamnya sudah ada. Itu padahal prosesnya kan Allah menciptakan Nabi Adam itu mengambil bahannya dari berbagai macam tanah yang ada di bumi. Jadi Nabi Adam itu diciptakannya di luar surga. Setelah diciptakan ditempatkan di surga. Berbeda dengan penciptaan Hawa. Karena penciptaan Hawa itu diciptakan dari apa? Tulang rusuknya Nabi Adam. Berarti Adamnya sudah di surga. Tuh, jadi kaum Hawa itu diciptakannya di surga. Udah dimuliakan oleh Allah tuh awal penciptaannya. Ya. Kalau Nabi Adam diciptakan di luar surga. Setelah diciptakan ditempatkan di surga. Nanti ada uskun anta wa zaujukal jannah. Dari berbagai macam tanah, Pak. Itu berbagai macam warna tanah dibentuk seperti tembikar. Itu patung
dari tanah liat. Begitulah Adam dibentuk, dan setelah dibentuk dibiarkan, tidak diberi ruh. Ada waktu yang lama, tidak langsung diberikan ruh. Nah, sehingga dalam kisahnya iblis penasaran, ini apaan nih? Allah mau bikin apa nih? Masuk deh ke dalam. Ya kosong, belum ada apa-apa. Kosong, tidak ada apa-apa. Makanya kan waktu disuruh sujudkan, iblis beralasan tak? Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya lebih baik daripada dia. Karena dia tahu proses penciptaannya itu. Nah itu, jadi Adam itu diciptakan di luar surga. Nah setelah masa waktu yang ditentukan, Allah tiupkan ruh tuh ke dalam bentuk Adam yang dari tanah itu, maka hiduplah dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, begini maksudnya. Pantes jika di surah Ali Imran nanti kita akan ketemu, Allah Ta'ala menyatakan begini, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah itu sama seperti perumpamaan Adam. Maksudnya apa? Sama-sama tercipta dengan kuasa Allah. Kun fayakun. Itu maksudnya. Dan sama-sama makhluk. Mau Isa ataupun Adam, dia sama-sama makhluk Allah, sama-sama hamba Allah. Bedanya itu hanya penciptaannya saja yang berbeda dengan makhluk lainnya. Tapi sama seperti Adam, tercipta dengan semata-mata kuasa Allah, tanpa melalui sebab seperti manusia umumnya. Kalau manusia umumnya, proses penciptaannya itu melalui sebab adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan, kan begitu prosesnya? Ada perkawinan, lahirlah anak. Tapi Adam dan Isa tidak. Itu Nabi Isa Allah ciptakan tanpa ayah, dan masih punya ibu, karena dikandung dalam rahim seorang ibu. Hanya ditiup saja oleh malaikat tuh ke lengan bajunya Maryam, tiba-tiba hamil langsung. Enak banget ya Bu ya, langsung hamil tanpa ayah, tapi masih ada ibu. Kalau Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Jadi kalau mau pakai logika, seandainya Isa yang diciptakan tanpa ayah dijadikan alasan proses penciptaannya bahwa Isa layak disebut Tuhan, maka tentu yang lebih layak lagi adalah Adam, karena diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Itu ya. Kenapa nggak disebut Tuhan Adam? Dia yang lebih pantas juga gitu. Ya, tapi nggak usah ngajak debat begitulah Pak ya. Ini biarin aja. Tapi ini pemahaman kita ya. Nah, kecuali kalau ada yang mau ngajak diskusi, ya boleh. Kita kasih pemahaman begitu. Sampaikan ayat Qur'annya, karena kita berdasarkan informasi dari Al-Quran ya. Begitu. Kita lanjut ya. Jadi awal penciptaan manusia pertama itu berarti siapa? Nabi Adam.
Nabi Adam bisa bicara nggak Pak? Nabi Adam bisa bicara nggak? Ya kita lanjutkan dulu ayatnya ya. Kalau masih ragu-ragu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika. Dan dia Allah mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama semuanya. Thumma aradahum 'alal malaika, kemudian dia mengemukakan nama-nama itu kepada para malaikat. Faqala, lalu Allah mengatakan, ambiuni bi asma'i haula, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar dalam pengakuan kalian bahwa kalian lebih pantas jadi khalifah karena kami selalu bertasbih dan mensucikanmu. Kan tadi begitu. Coba terangkan tuh nama-nama itu. Tahu nggak kalian? Nah, begitu. Al-asma yang dimaksud, ada yang menafsirkan asma al-ajnasi kullaha, nama-nama berbagai macam jenis benda seperti air, tumbuhan, hewan, manusia dan lain-lainnya. Gitu. Jadi Allah Ta'ala mengajarkan nama-nama maujudat, berbagai macam nama benda kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam maksudnya gimana? Ada yang menggambarkan, mengajarkannya itu dengan menunjukkan benda lalu menyebutkan namanya. Tetapi juga ada yang lebih memungkinkan, maknanya adalah Allah memberikan potensi pada Adam untuk menyebutkan nama setiap benda yang dijumpainya, yang itu tidak diberikan kepada malaikat. Gitu. Jadi Nabi Adam diberi kemampuan oleh Allah, ada potensi bisa menyebutkan nama benda yang dijumpainya. Gitu. Ini apa, ini apa, ini apa. Bahkan sebagian Pak, ada yang menafsirkan, menghubungkannya ini bahwa nama-nama yang dimaksudkan di situ nggak disebut nama apa, hanya al-asma'a saja, nama-nama. Ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud nama-nama itu adalah para nabi, nama nabi-nabi yang nanti akan diutus. Kenapa nama-nama nabi? Karena inilah yang mewakili generasi manusia nantinya. Jadi periode sejarah manusia di dalam Al-Quran itu ditandai dengan fase nabi. Jadi tidak ada sejarah manusia di Quran itu bermula dari zaman batu, terus apalagi ya, dimana awalnya nggak bisa bicara, itu badan apa, bentuknya juga belum normal, belum tegak jalannya. Ya kalau dipahami manusia pertama seperti itu, berarti Nabi Adam begitu dong. Ya, apa seperti itu Nabi Adam? Tidak. Ya. Nabi Adam ya wujudnya normal manusia seperti kita, hanya fisiknya saja yang ukurannya lebih besar dari kita. Kan ada replika bajunya kan di Arab sana itu hampir 30 meter tuh Pak. Oh, nenek moyang kita segede itu. Nah makin kesini makin kecil. Tapi nanti di akhirat Pak, ya, mau yang masuk surga ataupun masuk neraka,
fisiknya dibikin besar lagi seperti nenek moyangnya. Kalau yang di sorga untuk merasakan nikmatnya sorga, karena di sorga itu pohonnya juga besar-besar. Kata Nabi, itu ada satu pohon di sorga itu yang namanya tuba, di mana pohon itu orang melintas di bawah naungan daunnya itu nggak selesai melintasinya 100 tahun lamanya. Ya Allah, sebesar apa itu pohonnya? Ya, termasuk di neraka. Yang rantainya neraka itu kan katanya 70 hasta, 70 siku. Ya kalau manusianya kecil-kecil kayak kita, susah ngerantainya. Nah makanya nanti yang masuk neraka juga akan dibuat besar-besar fisiknya itu. Untuk apa? Agar mereka merasakan panasnya neraka itu. Gitu. Ya. Nah, jadi ada yang menghubungkannya ke sana. Lalu Allah bertanya kepada malaikat tadi ya, coba sebutkan kalau memang kalian benar. Tahu nggak kalian tuh nama-nama itu? Lihat apa jawaban malaikat. Qalu, mereka berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Ini ayat mengajarkan pada kita tentang jangan takut untuk mengatakan saya tidak tahu, dan jangan malu mengatakan itu, karena malaikat pun tidak ragu untuk mengatakan kami tidak tahu ya Allah, kami tidak punya pengetahuan apa-apa kecuali apa yang Engkau ajarkan pada kami. Tidak merasa karena senior sudah duluan diciptakan dari Adam, ujuk-ujuk Adam lebih pintar dari dia, lalu gak mau kalah begitu. Tidak, kami gak tahu. Berarti sekaligus malaikat mengakui kelebihan Nabi Adam. Nah itulah sisi lain pelajarannya. Malaikat itu mengajarkan tawadu, ya, tawadu. Jadi kalau memang kita ditanya tentang sesuatu dan kita tidak tahu, maka katakan saya tidak tahu. Imam Malik, Pak, didatangi oleh seseorang dan bertanya tentang sesuatu. Nah, Imam Malik lalu menjawab, saya tidak mengetahui dengan pasti, tidak betul-betul mengerti urusan itu. Orang itu kecewa, Pak. Imam, kami ini datang dari jauh, datang ke sini untuk bertanya tentang persoalan ini. Kata Imam Malik, sampaikan kepada mereka yang bertanya bahwa aku menjawab, aku tidak betul-betul mengerti persoalan itu. Begitu. Dan itu tidak menjatuhkan harga dirinya sebagai seorang ulama mazhab. Imam Malik, ya. Kenapa Imam Malik begitu? Ya kalau asal menjawab saja tanpa dasar pengetahuan, kalau salah kan bisa menyesatkan. Begitu, ya. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka akhirnya Allah memerintahkan Nabi Adam. Qala ya Adam, Allah berfirman, hai Adam, ambihum bi asma'ihim, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, dan ketika
Nabi Adam memberitahukan kepada mereka akan nama-nama itu, qala, maka Allah pun berfirman, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah sudah aku katakan padamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, sampai di situ nanti kita ya. Jadi artinya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, aku mengetahui apapun yang kalian nyatakan atau kalian sembunyikan. Berarti Allah mengetahui segalanya. Allah mengetahui lahir dan batin kita. Nah, apa nih kesimpulannya dari ayat berapa tadi? 31 ya. 31 sampai dengan ayat 33. Kita lihat. Pertama, menjelaskan tentang kekuasaan Allah sekiranya dia mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama makhluk sehingga Nabi Adam mengetahuinya. Nabi Adam di sini, sehingga Nabi Adam mengetahuinya. Adapun mengamal prosesnya seperti apa, Allah mengajarkannya itu, nah itu ada beda pendapat. Ya, termasuk ada yang menggambarkan seperti tadi. Allah memberi potensi pada Adam untuk menyebutkan setiap benda namanya, gitu. Kedua, menunjukkan kemuliaan ilmu dan menunjukkan keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang bodoh, yaitu yang tidak memiliki ilmu. Dalam hal ini contohnya siapa? Kemuliaan Nabi Adam di atas para malaikat. Karena sebab apa? Karena sebab ilmu, ya. Jadi ilmu itu akan menjadikan orang yang memilikinya menjadi mulia. Jadi mulianya manusia itu karena ilmunya dan ketakwaannya. Jadi ilmu itu harusnya menjadikan manusia bertakwa kepada Allah. Ketiga, mengakui kelemahan dan kekurangan diri adalah suatu kelebihan dan menunjukkan sikap tawadu. Mengakui kelemahan dan kekurangan diri adalah suatu kelebihan dan itu menunjukkan sikap tawadu. Jadi bukan kekurangan, mengakui kelemahan. Oh, saya nggak tahu tentang itu. Ya sudah, selesai kan berarti. Kalau tidak tahu, daripada ditanya tentang satu persoalan menjawab sok tahu, ya. bahaya. Jadi lebih baik kita mengatakan tidak tahu. Keempat, boleh menegur dan menguji seseorang yang mengaku memiliki kemampuan tertentu padahal ia tidak memiliki kemampuan itu. Seperti hanya Allah yang menguji kemampuan siapa? Malaikat tadi kan. Ayo coba. Nih, aku ajarkan pada Adam ini. Kalian tahu nggak? Gitu. Ternyata nggak bisa. Jadi boleh kita menegur dan menguji, mengetes kemampuan orang. Apalagi kalau kita mencari karyawan misalnya begitu ya. Ya perlu dites kemampuannya. Tidak hanya asal dia bayar berapa gitu, tapi punya kemampuan apa kan gitu. Karena yang dicari itu adalah pekerja gitu. Nah, tes kemampuannya seperti hanya Allah mengetes kemampuan para malaikat. Nah, ada 4 tuh pelajarannya ya. Baru sampai ayat 33.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira cukup jelas, Pak? Kenapa? Oh, insya Allah. Berarti nggak usah ada pertanyaan ya. Kan udah jelas. Udah malam kayaknya pada ngantuk, kasihan deh. Belum 1 jam loh, Bu. Ya, ini isanya soalnya agak lebih malam isanya. Baru 55 menit. Jadi insya Allah kita akan berlanjut terus ya dari Al-Baqarah ini. Jangan bolong-bolong ya Bu ya, istiqomah ya. Nggak tahu nih khatamnya tahun berapa. Astagfirullah. Ya 2 pekan sekali, nggak apa-apa lah. Ya walaupun keburu kita yang dipanggil sebelum khatam juga nggak apa-apa. Nggak harus sampai khatam, tapi paling tidak ada ayat-ayat Quran yang sudah kita paham ya. Iya, yang sudah kita paham. Kan udah 33 ayat. Mudah-mudahan nggak lupa. Iya. Wow, kalau sambil dihafal mah hebat lagi itu. Ya. Sambil dihafalin ayatnya, masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak ada lagi kita tutup dulu dengan kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.